Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. KRL ataupun kereta rel listrik merupakan moda transportasi ataupun sarana transportasi yang menjadi primadona saat ini untuk mobilitas bagi kebanyakan warga yang ada di kawasan Jabodetabek. Nah, setiap hari itu ternyata bisa hampir 1 juta penumpang bahkan lebih yang dilayani oleh KRL. Apakah pemerintah telah membuat langkah-langkah untuk menambah rangkaian kereta? Ternyata sudah, dan itu ada nanti 23 rangkaian kereta baru, yang 11 dari China yang ini. Kemudian ada 12 dari Inka ya, ataupun industri kereta api nasional kita yang ada di Madiun. Ditambah lagi akan ada 2 rangkaian kereta KRL lagi yang di retrofit ataupun diperbaiki ya, dibaguskan kembali untuk bisa dipergunakan. Jadi nanti akan ada 25 rangkaian. Nah, ini salah satu contoh rangkaian kereta yang baru dari Inka. Cukup bagus dan tentunya diharapkan sesuai fungsi dan lainnya dapat melayani para penumpang. Tentunya kereta-kereta baru tersebut akan menjalani tes terlebih dahulu. Rencananya yang dari Inka nanti di pertengahan tahun baru akan bisa dioperasikan ya. Dan yang pasti sebelumnya harus melewati serangkaian tes termasuk uji dinamis sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat. Uji dinamis ini adalah uji pergerakan kereta dengan jarak tempuh itu 4.000 km sehingga mungkin nanti bisa ya dianalisa, kemudian dicek bagaimana rangkaiannya, apakah harus improve atau harus diperbaiki atau ada yang harus ditambahkan sehingga benar-benar sesuai dengan harapan dan ekspektasi yang bisa dipergunakan oleh standar pemakaian masyarakat pengguna transportasi. Yang pasti termasuk juga kereta dari China yaitu KRL SFC 120V dan diproduksi oleh CRRC ataupun China Railway Corporation yang juga memproduksi kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, rangkaiannya sebenarnya sudah datang dan sudah diuji coba ya, yang kita lihat di beberapa stasiun lalu lalang nampaknya masuk ke uji coba dinamis. Baik, sebelum kita lanjutkan tentang kereta, kita lihat terlebih dahulu peron. Nah, peron ini menjadi salah satu sarana juga yang cukup penting diperhatikan oleh mungkin PJKA, Dishub, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Untuk peron yang ada di stasiun KAI Sudirman di sini sebenarnya cukup sempit ya. Ditambah lagi jalur ini juga share ataupun dipergunakan bagi penumpang LRT Jabodebek. Oleh itu mungkin ya bisa usulan beberapa sahabat-sahabat orang Indonesia dan juga netizen lainnya membuka akses dari sisi timur stasiun ini ya, agar bisa masuk dari sana menuju ke jembatan penyeberangan multiguna ya, menuju ke LRT Jabodebek dari arah MRT misal di luar, tanpa harus tapping dan masuk ke dalam area peron stasiun KRL Sudirman. Bergerak ke depan keluar dari stasiun KRL Sudirman ataupun stasiun KAI, di sini kita langsung dapati cukup padat ya, dan banyak para pedagang. Nah, ini di hari Minggu di Car Free Day. Jalan Kendal yang ada di sini sepenuhnya sudah menjadi plaza ataupun lokasi para pejalan kaki dan bergabung dengan terowongan Kendal yang menuju ke stasiun MRT Jakarta BNI Duku Atas. Nah, untuk plaza Jalan Kendal ya, selain para pejalan kaki, di sini juga banyak dimanfaatkan oleh para pedagang. Ini yang perlu satu lokasi untuk berdagang agar tidak menggunakan jalur trotoar ya, dan yang kita lihat memang ada beberapa sampah juga di lokasi. Nah, kalau misalnya ada lokasi binaan khusus terkonsentrasi para pedagangnya di sana, jalannya juga lebih rapi ya, dan para pengguna atau para pejalan kaki lebih nyaman melewatinya. Pada saat ingin membeli barang dagangan tinggal menuju ke lokasi. Nah, kalau sudah terkonsentrasi berarti akan lebih mudah lokasinya dibersihkan serta lebih mudah dikontrol, yang akhirnya Jakarta menjadi tertata dan bersih. Itu sebenarnya yang diharapkan. Baik, kita akan melewati para pedagang yang ada di sini sampai ke arah titik temu dengan ujung Jalan Tamrin ya. Setelah nanti Jalan Tamrin itu akan tersambung dengan jembatan menuju ke Sudirman. Para pedagang yang ada di sini bermacam-macam, tapi mayoritas memang para penjual makanan. Nah, ini karena Car Free Day ya, cukup ramai. Biasanya kalau di hari kerja tidak seramai ini nih.
Selain para pedagang yang kita dapatkan di area plaza ini yang sudah dirubah ya dari jalan kendaraan bermotor menjadi full pejalan kaki, adalah parkir kendaraan ya, terutama roda 2 biasanya di seberang ya. Kalau di sini ini tempat plaza berjalan kaki yang ada pepohonannya. Bermacam-macam barang dagangan yang bisa dibeli ya, tinggal nanti penataannya saja. Baik, kita kembali ke komuter lain ya. PT Komuter Indonesia ataupun KAI Komuter mencatat terutama pada masa liburan Natal dan Tahun Baru itu perharinya penumpang bisa mencapai 1.276.000 orang atau 1,2 juta. Nah, biasanya sebelum-sebelumnya itu tidak sampai 1 juta. Berarti ada kenaikan penumpang yang sangat signifikan yang menggunakan moda transportasi KRL. Ditambah lagi yang kita ketahui, KRL ini selain rangkaiannya kurang, juga jalurnya perlu diperbanyak. Nah, untuk jalur sepertinya KRL yang kita lihat tidak begitu dikembangkan, tetapi yang lebih banyak dikembangkan adalah moda transportasi massal yang baru, yaitu MRT Jakarta dan juga LRT Jabodebek serta LRT Jakarta. Dengan begitu, mudah-mudahan masyarakat punya pilihan-pilihan moda transportasi yang bisa dinaiki untuk mobilitas ke kota Jakarta dan juga sebaliknya. Jakarta masih menjadi tempat yang menarik untuk beraktivitas ya, bekerja atau shopping atau juga berwisata, karena memang Jakarta ini kotanya cukup besar ya, dengan banyak aktivitas di situ. Maka orang-orang dari luar Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang ya dan seterusnya datang ke Jakarta untuk hal-hal tersebut, kemudian kembali ke daerahnya masing-masing di sekitar Jakarta. Dari itu dibutuhkanlah banyak improvement ya, termasuk sarana-sarana transportasi, apakah itu penambahan rangkaian kereta, apakah perbaikan stasiun, perluasan stasiun dan lainnya. Ini adalah stasiun Manggarai ya, dan kita berada di lantai paling atas, di mana di sini adalah jalur untuk rangkaian kereta dari arah Bogor menuju kota dan sebaliknya. Kemudian yang di bagian kiri dapat kita lihat ini pengembangan stasiun Manggarai untuk dapat melayani kereta jarak jauh ataupun KAJJ ya, yang antar kota yang agak jauh. Namun pekerjaannya nampaknya terhenti ya. Dapat kita lihat di seberang itu sudah ada peron-peron yang disiapkan untuk jalur kereta jarak jauh dan juga treknya. Mungkin relnya belum ada ya, cuman persiapan treknya sudah kelihatan. Terdapat beberapa peron ya di sana, nantinya kereta jarak jauh akan terkumpul di sini. Sayangnya untuk akses ini ke stasiun Manggarai masih mungkin perlu penataan, terutama di sisi utara stasiun Manggarai ataupun yang ke arah timur ya. Di sana masih banyak jalan-jalan yang sempit, jalan-jalan yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya, parkir ya, kemudian berjualan dan lainnya.
Sementara untuk jalur kereta jarak jauh harusnya berada di atas peron di mana kita berada, namun karena belum dilanjutkan jadi pekerjaan terhenti dan tidak ada perkembangan. Nanti kita akan cek lagi bersama ya setelah beberapa waktu. Kita pindah ke Jatinegara. Di sini dapat kita lihat satu lokomotif baru saja sampai ya dari arah timur, mungkin dari Cipinang. Kemudian jalur-jalur yang ada di sini sudah cukup banyak dan mengakomodasi yang namanya double track. Nah, double track ini yang baru hanya sampai Bekasi ya, belum sampai ke arah Cikarang. Harusnya seperti itu karena memang tujuannya adalah memisahkan kereta jarak jauh jalurnya dengan kereta KRL Jabodetabek. Nah, dengan begitu kereta jarak jauh mulai dari Cikarang sampai ke Jakarta itu tidak terganggu oleh KRL perjalanannya dikarenakan adanya rel yang dipakai bersama. Kalau sudah terpisah berarti headway ataupun waktu tunggu baik itu KRL dan juga kereta jarak jauh menjadi lebih baik. Seperti yang juga sudah diberlakukan GPK ya 2025 ini di mana adanya penambahan untuk perjalanan KRL juga yang menjadi 1063 ya sekarang, dengan jumlah rangkaian KRL yang kalau nanti ya misalnya sudah selesai semuanya maka akan bertambah menjadi 25 rangkaian lagi ya dari total rangkaian sekarang yang sudah beroperasi. Atas nama PT Kereta Komuter Indonesia mengucapkan terima kasih atas perjalanan telah menggunakan jasa layanan. Target penumpang KRL yang akan dicapai pada tahun 2025 ini adalah di 383 juta orang. Berarti ini perharinya rata-rata ya kalau kita ambil adalah 1 juta lebih masih, dan tentunya ini membutuhkan tambahan rangkaian kereta yang tadi kita tunggu-tunggu ya. Tapi itu adalah target keseluruhan, yaitu KRL yang ada di Jabodetabek, kemudian ada KRL di wilayah lainnya seperti Bandung. Untuk Jabodetabek sendiri sebenarnya ditargetkan adalah di 328 juta pada tahun 2024 ya, sedangkan 2025 ini tentunya lebih tinggi dari itu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia budi bahasamu. Daku ingin kepatangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Selaraskan keanggunan. Daku
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.